pergi. Enggak, Bu. Saya nggak akan pergi dari sini, Bu. Saya bilang kamu pergi. Tolong, jangan ada keributan. Ini rumah sakit, Bu. Suster, tolong bawa pergi perempuan ini. Bu, dia pasien juga di sini. Kita tidak bisa mengusirnya. Biar soal ini dokter yang menjelaskan kondisi Ibra. Ibu bisa ikut saya? Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Saya mau tahu gimana keadaan Mas Ibra di dalam ya, Bu. Iya, Nak. Ayo, suster. Saya mau tahu keadaan suami saya. Udah, saya aja. Semanggil ibu ke sini dan istri Pak Ibra adalah untuk membicarakan keadaannya. Bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana perkembangannya, Dok? Mungkin ini sangat berat, tapi harus saya sampaikan. Tolong dijelaskan, saya nggak ngerti. Begini Bu, kemungkinan pasien akan lupa ingatan sementara, atau dalam istilah kedokteran disebut amnesia retrograde. Dia akan ingat hal-hal yang lama, tapi dia akan lupa sama memori yang baru. Maksudnya gimana, Dok? Misalnya, dia baru menikah kan? Itu memori yang baru. Dia kemudian akan lupa. Dia akan ingat hal-hal yang dulu. Jadi, dia akan lupa dengan ibunya sendiri. Dengar kamu? Hah? Dengar? Ini akibat dari perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu tidak membawa sial, ini nggak mungkin terjadi. Tenang Bu, tenang Bu. Saya akan bunuh dia. Ibu kalau buat keributan di sini, saya akan panggil security. Dokter, Alhamdulillah, pasien sudah sadar. kalau gitu saya mau lihat anak saya. Tunggu Bu, Ibu tunggu di sini. Pasien masih shock berat, tidak semuanya boleh masuk. Kita coba istrinya dulu untuk masuk. Apa? Kenapa bukan ibunya? Kenapa harus dia duluan? Mama, udah lama. Kita ikuti aja apa kata dokter ya. Mari Bu, masuk. Mas Ibra. Mas Ibra. Kamu siapa? Ini Bu Afisa, istri Bapak. Mas. Aku Hafizah, Mas. Istri kamu, Mas. Kamu kenal kan, Mas, kan? Kenal kan? Bu Afisa, Pak Ibra ini butuh waktu untuk mengingat semuanya. Tuh kan, Ibra sudah tidak menganggap kamu sebagai istrinya. Lebih baik kamu keluar. Keluar! Bu, tenang Bu, ini rumah sakit Bu. Dokter, anak saya itu tidak kenal dengan ini orang. Sudah kamu keluar. Keluar. Ibra, ini Mama. Perempuan tadi itu bukan istri kamu. Dia itu orang jahat. Dia hanya mau numpang hidup sama kita. Bagus. Ibra benar-benar tidak kenal sama Hafizah. Ini kesempatan aku buat cuci otaknya. Tante kok tumben minta ketemu sama aku? Emangnya ada hal penting? Langsung aja ya Natasha. Sekarang saatnya kamu menikah dengan Ibra. Seperti rencana Tante waktu itu mau menikahkan kamu dengan Ibra. Ya kalau aku sih bisa aja Tante. Karena aku juga masih cinta kan sama Mas Ibra. Tapi
Gimana soal istrinya Tante? Kamu gak usah khawatir. Natasha, Ibra itu mengalami kecelakaan dan dia hilang ingatan. Jadi sekarang saatnya kamu harus menikah dengan Ibra. Kecelakaan? Lupa ingatan? Aduh, kasihan banget. Kira-kira dia inget gak ya sama aku Tante? Kalau menurut dokter sih, yang dia ingat itu adalah masa lalu. Yang dia lupa itu dengan memori terdekatnya. Berarti dia lupa kalau dia sudah menikah. Cerita yang menarik Tante. Ya udah, kenapa kita nggak coba dulu? Bagus. Kalau begitu kamu akan menikah dengan Ibra. Natasha, kalau memang jodoh nggak kemana ya. Iya, Tante bisa aja deh. Ibra, kita sudah sampai di rumah. Loh, Ma, kok dia ada di sini? Dia itu pembantu kita. Ngapain kamu di situ? Minggir. Astagfirullahaladzim. Ibra, ini Natasha, calon istri kamu. Mas, aku senang banget. Akhirnya kamu bisa pulang juga. Aku bantuin ya, sambil kita ingat-ingat masa lalu. Mas Ibra, Kamu ngapain masih ada di situ? Cepat buatkan minuman dan makanan untuk Ibra, dia lapar. iya Bu. Ibra, Natasha ini, dia itu sayang sekali sama kamu. Dia selalu setia sama kamu. Kamu beruntung loh. Iya, Ma.